Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dan dimurahkan, diberkahkan banyak rezekinya. Amin. Dalam kesempatan video kali ini, saya coba ingin memberikan satu pengetahuan melalui ilmu titen, ilmu peninggalan kakek nenek moyang dulu. Kenapa disebut ilmu titen? Sesuatu yang sudah pernah terjadi itu diingat-ingat dan diterapkan dengan sesuatu yang belum pernah terjadi. Kira-kira ini sama atau enggak? Dan tentunya khususnya bagi orang-orang Jawa, tentang ilmu titen atau primbon Jawa itu masih banyak yang menggunakan. Bahkan orang-orang dulu itu seringkali menggunakan kata-kata sanepan yang terkadang orang tidak bisa memahami, terkadang orang tidak bisa mengambil sesuatu pelajaran yang sangat luar biasa di dalamnya. Namun sebelum saya mengarah satu pembahasan pada kesempatan video kali ini dari channel Reza Zahir, terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti video-video ini. Selain dokumentasi saya pribadi, tentu kalau memang ada yang bermanfaat silakan ambil positifnya. Dan baru yang baru menemukan video ini, sebelum berkomentar silakan baca deskripsi terlebih dahulu supaya tidak ada gagal paham apa yang saya sampaikan. Pembahasan yang ingin saya sampaikan melalui ilmu titen pada kesempatan video kali ini yaitu saya akan mengambil satu judul, ini penyebab kelahiran atau weton yang sulit untuk meraih satu kekayaan atau kaya. Dan di penghujung video ini saya coba ingin sedikit memberikan satu solusinya. Banyak teman-teman kita yang mempertanyakan di video saya, bahkan ada beberapa orang, bahwa saya dengan weton yang jatuhnya di rezeki, tapi kehidupan saya biasa-biasa saja, bahkan sangat sulit sekali untuk menggapai satu titik kaya raya. Bahkan saya sudah berusaha mati-matian, banting tulang, tidak tahu pagi, tidak tahu siang, tidak tahu malam. Saya mempunyai satu semangat yang tinggi, namun tetap masih seperti biasa. Bahkan dalam perekonomian saya masih tetap berkurang. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, misalkan Anda mempunyai weton yang jatuh di rezeki, seperti halnya dengan misal kemis pahing. Apakah pasangan Anda juga sudah pas? Itu yang pertama kalau menurut perhitungan primbon. Dan yang ingin saya bahas di sini adalah penyebab kelahiran yang memang sulit untuk mencapai satu titik kaya. Ada beberapa faktor yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah gaya hidup, atau kalau orang-orang yang sedikit mempunyai sifat gengsi, biasanya gaya hidupnya itu akan diutamakan terlebih dahulu. Tidak memikirkan bahwa mengerti akan suasana diri kita, yang artinya sedikit saya contohkan, penghasilan Anda dalam satu hari 200.000, maka Anda mengeluarkan 250.000. Berarti pemasukan
lebih kecil daripada pengeluaran. Inilah satu penyebab di mana untuk mencapai satu titik kaya itu sulit sekali. Dan biasanya orang yang sudah seperti itu, dia dalam satu kebingungan bagaimana mencari jalan keluar supaya saya mempunyai satu kestabilitasan dalam keuangan atau perekonomian. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tidak memiliki satu kemampuan atau skill atau kebisaan. Misalkan kalau laki-laki mempunyai satu skill di bidang pembangunan atau montir atau servis motor, ini tidak memiliki satu skill, maka ini sulit sekali untuk mencapai satu titik kaya. Yang keempat adalah pengaruh dari satu lingkungan. Kalau kata orang tua dulu adalah naik kebo gupak, maksudnya kalau ada kerbau yang gupak, satu kandang bisa kecipratan semua. Arti kata lingkungan di sini, kalau memang lingkungan Anda mengarah di bidang hal positif, maka Anda akan diarahkan ke hal-hal positif. Jika lingkungan Anda, hanya sekedar cuman bermain yang tidak ada arahnya dan tujuannya, maka Anda akan terbawa. Ini salah satu penyebab di mana orang untuk mencapai satu titik kaya atau masih dalam satu lingkaran kemiskinan, ini akan selalu ada. Walaupun kalau udah memang yang pertama saya sampaikan tentang gaya hidup, apalagi lingkungannya tidak memungkinkan. Lingkungannya misalkan sering adu jago, maka terbawalah dengan adu jago. Kalau lingkungannya di situ adalah seorang atau kumpulan ibu-ibu pengajian, maka terbawa ke ibu-ibu pengajian. Dan yang selanjutnya adalah gaya hidup tentang hutang yang tidak konsumtif. Artinya jangan terbebani oleh hutang yang berlebihan. Sekarang saya sampaikan di awal, bayaran satu hari 200.000, Anda meminjam hutangan 500. Ini sama halnya dengan lebih kecil pemasukan, pengeluaran lebih besar. Maka ini akan sulit sekali untuk mencapai satu titik kaya. Bahkan apalagi kalau hanya hutang untuk membeli sesuatu yang tidak perlu atau tidak betul-betul perlu, hanya sekedar mengikuti gaya hidup. Saya sedikit contohkan, membeli baju yang bagus atau karena gengsi membeli sesuatu yang mewah. Inilah gaya hidup yang justru akan mempersulit Anda mencapai satu titik kaya. Bahkan ada lingkaran satu kemiskinan yang akan berlarut. Maka ini hindari. Simpan pinjam atau hutang piutang untuk membelikan sesuatu yang tidak betul-betul perlu. Boleh hutang, tapi kalau memang betul-betul itu sangat penting dan bermanfaat. Yang selanjutnya adalah ada beberapa satu kondisi di mana sudah terlilit hutang, kondisinya semakin sulit. Ini ada beberapa rentetan dari atas saya sampaikan. Maka untuk mencari satu solusinya itu akan sangat bingung. Skill sudah tidak punya, gaya hidup terlalu tinggi, ingin seperti mereka-mereka, lingkungannya tidak memungkinkan. Bahkan dalam pergaulannya pun ini juga tidak mengarah di bidang peningkatan perekonomian. Maka ini akan selalu dalam lingkaran-lingkaran kemiskinan. Untuk mencapai satu titik kaya itu akan sulit. Kalau dalam satu pertemanan atau lingkungan, di situ yang mempunyai satu motivasi dalam berusaha, misalkan berdagang, ini akan lebih maju
secara pola pikir akan lebih meningkatkan satu semangat di mana untuk terbebas dari atau terentas dari satu kemiskinan itu akan lebih cepat. Ada beberapa hal solusi untuk mengatasi supaya bebas dari kemiskinan dan bisa mencapai satu titik kaya. Yang ingin saya sampaikan adalah hindari gengsi. Artinya di sini harus sadar diri. Kalau memang tidak mampu, ya harus tampil apa adanya. Itu akan lebih baik. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas diri. Yang artinya kemampuan kita, kualitas diri kita. Seperti apa tadinya, kita harus tingkatkan. Harus mempunyai satu motivasi bahwa saya bisa meraih sukses dan bisa kaya. Yang solusi selanjutnya adalah hindari sesuatu pertemanan atau lingkungan yang memang betul-betul tidak memotivasi kita, yang betul-betul tidak mengarah satu peningkatan perekonomian kita. Kalau memang mempunyai satu teman yang saya sampaikan di awal, seperti halnya kerbau, satu kandang kalau kupak satu pasti yang lain kecipretan. Maka ini kalau pertemanan itu mengarahnya di bidang negatif, maka Anda akan ketularan negatif. Itu salah satunya yang harus Anda hindari. Dan solusi yang selanjutnya adalah rubah pola pikir Anda. Artinya jangan selalu berpikiran pesimis, namun harus optimis. Artinya, pernah saya sampaikan di video yang lalu bahwa kita dengan semangat yang tinggi, dengan kerja yang tinggi, tentu bisa meraih satu puncak kekayaan kalau kita betul-betul yakin. Kalau bukan diri kita yang merubah, siapa yang mau merubah diri kita? Orang lain hanya memberikan satu nasihat. Dan yang terakhir solusinya adalah ada 3 hal. Yang pertama, visualisasi, afirmasi, dan keyakinan. Artinya visualisasi adalah bayangan kreatif yang ada di pola pikir kita untuk mengarah satu perubahan menuju satu puncak titik kaya. Maka bayangkanlah sesuatu yang baik, jangan membayangkan sesuatu yang tidak baik. Dan saya ambil dari buku Tibet kuno. Artinya pembelajaran ini kalau kita memvisualisasikan sesuatu yang baik, maka alam semesta akan merespon dengan baik. Yang kedua, tentang afirmasi. Afirmasi itu apa? Doa, kata-kata. Makalah setiap apa yang kita ucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Yang mengeluh, yang pesimis, maka kita hindari. Seperti halnya dengan sesuatu pertemanan yang kurang baik, maka kita hindari. Dan yang ketiga adalah kita harus mempunyai satu doa tentang keyakinan kita. Doa seperti apa sih tujuan teman-teman semua? Apa yang teman-teman inginkan? Maka itu jangan pernah dirubah sedikit pun kalau belum menjadi satu kenyataan. Kita harus belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf, melenceng dari ilmu titen sedikit. Bahwa doanya 60 tahun baru diijabah. Kita hanya manusia biasa. Maka kita harus betul-betul yakin bagaimana kita akan merubah diri kita supaya kita bisa menemukan sesuatu titik di mana kekayaan, baik kekayaan dalam diri kita secara global. Artinya bukan hanya materi semata, namun hal-hal yang lain. Jadi itu kuncinya. Lantas bagaimana cara menerapkannya? Simple. Kalau memang Anda sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam mempunyai satu gagasan-gagasan baru,
cukup dengan 1 atau 2 atau 3 cara saja. Tapi yang lebih simpelnya adalah saat Anda mau beristirahat atau tidur, maka di situ lakukanlah satu visualisasi yang saya sampaikan. Sampaikanlah di situ satu afirmasi yang Anda inginkan, dan kedua, pasrahkan secara keseluruhan terhadap Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya ini jangan Anda lakukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, namun setiap mau tidur, dan biarkanlah berjalan seiring berjalannya waktu. Tentunya dengan semangat kita untuk mencapai satu titik kaya, untuk semangat kita mencapai satu perubahan perekonomian, maka lingkaran kemiskinan ini bisa Anda terbebas, dan Anda bisa meraih satu sukses kaya dalam segalanya. Jadi kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang mengenai tema kesempatan video kali ini. Ini penyebab kelahiran atau weton Anda yang sulit kaya atau masih tetap ada di lingkaran garis kemiskinan dan solusinya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan mengenai solusi seperti itu. Silahkan kalau memang mau diikutin monggo, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Tentang video ini jadikanlah satu semangat saja, satu pengetahuan saja. Jodon-jodon kodrate ngalam, bahwa jodoh mati rezeki Tuhan yang menentukan. Rezeki tidak akan pernah tertukar dengan siapapun. Namun kita tetap harus mempunyai satu semangat yang tinggi, bekerja, usaha, ikhtiar, doa, dan kita pasrahkan hasilnya terhadap Tuhan. Apapun dan berapapun, apapun yang diberikan, kita harus bersyukur, mensyukuri apa nikmat kita yang kita raih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.